kita akan menendang apa saja secara bebas. Ngobrol santai, cengengesan, cekakaan, dan mungkin membuat hati panas dan pikiran gelisah. Tapi jangan khawatir, karena tidak akan menguras isi dompet. Dompet kita memang udah kosong. Saya, Edi Praetno IG, ingin mengajak semuanya ngobrol sesuatu yang mulia. Tentang apa? Tentang korupsi dan cinta. Jomplang. Tepuk tangan aja deh buat para koruptor kita. Kita nggak cuma mau muji-muji korupsi, kita juga mau ngomongin pentingnya membubarkan partai politik yang punya kader koruptor. Tenang saja, ini tidak semudah membubarkan boyband yang vokalisnya fales, atau polisi yang membubarkan pentas teater Wawancara Mulyono, atau Kementerian Kebudayaan yang melarang pameran lukisan, kemudian pertunjukan baca puisi. Ini kerja lebih sulit. Jadi yang sekarang kebetulan jadi kader partai politik, tenang aja. Baiklah, mari kita mulai dengan memuji para pahlawan partai politik. Siapakah mereka? Ya tentu kader partai yang korup. Bayangkan betapa besar pengorbanan mereka. Rela meninggalkan integritas, rela mencoreng nama keluarga. Bahkan harta bawaan sejak lahir, yakni rasa malu, juga mereka buang. Ngeri tuh. Demi apa coba? Demi rakyat. Nah, setidaknya itu yang selalu disuarakan dalam pidato-pidato di Rakernas, Mukernas, Milad, hari ulang tahun, dan banyak lagi terminologi kepartaian itu. Tapi ujungnya tetap saja demi dompet rakyat yang akhirnya jadi dompet mereka gitu loh. Sungguh mulia, inspiratif banget bagi semua parpol. Ada yang bilang cinta itu tanpa tepi dan tanpa tapi. Ini bener banget buat kader-kader partai yang korup itu tadi. Mereka cinta banget sama partai politik itu. Kemudian diekspresikan dengan nyikat duit rakyat, lalu sebagian kecil atau sangat kecil di-store untuk operasional parpol. Sungguh itu cinta tanpa tepi, tanpa tapi, tanpa malu juga bahkan. Cinta mereka begitu murni, sampai-sampai APBN, APBD ikut terharu dan berkurang drastis. Bahkan tahun ini akhirnya defisit. Partai politik itu ibarat keluarga besar. Ada yang jadi penutup aib, ada yang jadi penutup kasus, ada juga yang jadi penutup rekening. Jadi ketika satu kader partai ketahuan korupsi, apa yang dilakukan partai? Membela mati-matian. Bener banget. Ini fitnah katanya. Dia itu orang baik katanya lagi. Ini jelas ini membagongkan banget. Kalau orang baik korupsi, terus orang jahat ngapain coba? Ini bukan soal 1-2 orang, ini soal sistem dalam partai yang kayaknya jadi semacam inkubator korupsi. Bayangkan, barangkali saat kita mencoba menetaskan telur di sarang partai, yang keluar itu bukan anak ayam atau bebek loh, tapi amplop coklat atau amplop kuning. Lucu kan? Tapi itu nggak lucu buat kita yang bayar pajak. Makanya saya bilang, kalau ada partai yang kadernya korup, bubarin aja. Mereka udah gagal jadi wakil rakyat, mereka udah gagal jadi pejabat, mereka cuma mewakili nafsu mereka sendiri. Sekarang mari kita ke inti pembicaraan. Kenapa kita harus bubarin partai yang punya kader koruptor? Yang pertama, karena ini soal keadilan. Bayangkan, kita kerja keras, bayar pajak, antri di loket, uangnya buat beli mobil mewah sama villa di pegunungan. Kemudian saat musim pemilu mereka akan bilang, tenang, biarlah yang pahit kopi saja, hidupmu jangan. Lah, wong hidup kita itu sudah lebih pahit dari kopi tubruk yang lupa disaring kok. Ulah siapa? Ya gara-gara ulah mereka. Alasan kedua, ini soal efisiensi. Daripada kita capek-capek investigasi satu persatu, sidang bertahun-tahun, terus ujungnya cuma hukuman ringan, ya mending kita potong dari akarnya. Bubarin aja partainya, selesai. Anggap saja ini seperti membersihkan gudang. Barang-barang yang sudah bau, sudah membusuk, ya udah dibuang. Jangan disimpan untuk nostalgia, jangan. Kemudian alasan yang ketiga, dan ini yang paling penting, ini soal pesan moral. Kalau kita biarkan partai kayak gitu terus eksis, apa yang kita ajarkan ke anak-anak kita? Nah, besok kalau mau sukses masuk ke partai ya, korupsi secuil, terus bilang itu fitnah gitu. Enggak gitu dong. Kita harus kasih contoh bahwa kalau kamu nyanyi fals di panggung demokrasi, ya udah turun panggung. Oh ya, pasti ada yang bilang,
Tapi nggak semua kader korupsi. Iya, betul, betul, betul sekali. Cuma masyarakat pekerja itu punya prinsip. Pagi itu ngopi, bukan ngerumpi. Sekarang masalahnya partainya cuma sibuk ngopi sambil ngerumpi. Nggak ngurusin kader yang korup. Ya, buat apa dipertahankan? Harusnya mereka kerja, bukan cuma duduk manis sambil bilang, ini cuma fitnah kok. Sebuah pesan kuno mengatakan bahwa kita harus mengalah, bukan mengeluh. Ini buat pesan buat para kader partai. Kalau ketahuan korupsi, mengalah dong, mundur. Nggak usah ngeluh atau cari pembelaan. Gitu ya. Kalau partai politik punya kader koruptor, barin aja. Buat apa dipertahankan? Jadi, atau mau buat jadi penutup lomba korupsi tahunan. Kita nggak perlu, nggak butuh itu. Yang kita butuhkan panggung yang bersih, bukan panggung yang penuh noda. Jadi mari kita bermimpi bareng. Suatu hari nanti partai politik cuma diisi oleh orang-orang jujur, kompeten, dan nggak suka nyanyi fals lah. Mustahil ya kayaknya. Mungkin. Tapi setidaknya kita bisa mulai dari sini. Bilang tidak buat partai yang udah kebanyakan drama. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan kalau ada duit lebih, jangan kirim ke kader partai. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam tendangan bebas.